Pemirsa, kita masuk di segmen Sindo News 5. Ada 5 berita pilihan yang kami hadirkan hari ini yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang yang terjadi di negeri kita. Inilah selengkapnya. Ya, kita masuk ke yang pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa hari ini. Jadi sidang hari ini mengagendakan penyampaian keberatan eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Joko Widodo. Pemirsa, sidang berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, dan setelah sidang eksepsi, Dr. Tifa kembali menegaskan bahwa dakwaan jaksa terhadap dirinya mengandung 2 kelemahan utama. Dia juga menyebut produk jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers tidak bisa dijadikan barang bukti. Nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat. Ya, dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Ya, pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung 2 kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Karena secara fakta, saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut, sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek, ya. Kemudian yang kedua adalah error in persona. Karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terkait dengan locus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal. Karena locus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025. Pada waktu itu yang dilaporkan sebagai locus dan tempus delicti adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025, di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada locus dan tempus yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara locus dan tempus deliktinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum ternyata locus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Kesalahan atau error in objecto adalah mendakwa sebuah produk jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers yang jelas, ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang
Ya, pemirsa, tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dan ekonomi terbongkar di Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Lokasari, Jakarta Barat. 13 anak di bawah umur diselamatkan dan kini mendapat pendampingan serta perlindungan. 2 kasus terungkap dari laporan masyarakat dan patroli cyber terkait dugaan eksploitasi anak di media sosial. Penyelidikan mengarah ke 4 kafe di lokalisasi Tenda Biru Cibitung, Kabupaten Bekasi yang mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersil. Polisi menetapkan 13 tersangka terdiri dari 12 tersangka di Cibitung dan 1 tersangka berinisial RS sebagai muncikari di Lokasari, Jakarta Barat. Pemirsa, para korban dipatok tarif Rp200.000 hingga Rp500.000, di mana tersangka meraup keuntungan mencapai Rp1,7 miliar selama 3 tahun. Seluruh korban telah mendapat layanan medis, pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta dipulangkan ke daerah asalnya. Dengan eksploitasi kepada anak dijadikan sebagai pekerja seks komersial dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan badan atau persetubuhan. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan prodi anestesiologi di RSUP Kandau, Manado menyusul kasus meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS Andrian Rantung. Penghentian kegiatan PPDS anestesi ini tertuang dalam keputusan Direktur Utama RSUP Kandau, Manado pada 6 Juli 2026. Dalam surat itu, kegiatan PPDS anestesiologi RS Kandau dihentikan sampai penanganan dugaan perundungan selesai. Sementara itu, penyebab meninggalnya Dr. Andrian termasuk dugaan adanya perundungan masih dalam proses penyelidikan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan. Kita ke informasi berikutnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengaku masih mendalami siapa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi batu bara. Budi menjelaskan terkait adanya pengamanan saat penggeledahan untuk hindari adanya gangguan yang menghambat penyelidikan. Ya, seperti yang kita saksikan pemirsa, di mana proses pemeriksaan sudah dilakukan dan hal ini terus diupayakan penggeledahan karena ada beberapa lokasi yang menjadi penggeledahan oleh pihak kepolisian seperti di sebuah kafe, rumah di kawasan Sentul, kemudian juga money changer di mana total uangnya mencapai miliaran rupiah pemirsa. Dan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto ini terus diselidiki bagaimana selengkapnya hingga hubungannya dengan dugaan korupsi batu bara. Tadi ditemukan ada berangkas termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21. Ya, 5 informasi yang kami hadirkan menjadi 5 wajah terkini Republik ini, di mana kita harapkan ada solusi yang terbaik agar masyarakat kita sejahtera. Itu di Handeu kami. Terima kasih. Sampai jumpa.